Desa Banyu Biru dengan segala bentang keindahan yang memukau, tanah yang subur, persawahan dan perkebunan yang luas, pegunungan yang asri, hingga rawa yang membentang. Seolah menjadi bukti bahwa Desa Banyu Biru menyimpan sejuta potensi di dalamnya. Desa Banyu Biru terletak di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah 6.770 km dengan jumlah penduduk 8.746 jiwa. Dengan potensi unggulan dan permasalahan yang ada, dengan bangga, organisasi mahasiswa Hima EP UNES dalam program PPK Ormawa oleh Dikti dan Kemendikbudristek mengusulkan sebuah program dengan judul Peningkatan Kapasitas Petani Muda Desa Banyu Biru berbasis potensi unggulan produk kopi lokal melalui S-Marming Integrated Farming. Desa Banyu Biru memiliki potensi yang besar seperti ketinggian mentepat, suhu yang sejuk, dan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga produktivitas kopi yang dihasilkan di daerah tersebut sangat melimpah dan memiliki cita rasa yang khas dinikmati oleh pasar lokal maupun internasional. Kontribusi sektor pertanian di Desa Banyu Biru tergolong sangat rendah, di mana tercatat share tenaga kerja petani pada tahun 2021 hanya sebanyak 2,6%. Bahkan, rata-rata usia petani di desa ini didominasi oleh penduduk yang berusia lebih dari 40 tahun. Krisis petani muda yang terjadi disebabkan karena adanya stigma bahwa untuk menjadi petani adalah sebuah profesi yang kurang menjanjikan dan bergengsi. Banyu Biru merupakan salah satu desa di Kabupaten Semarang yang terkenal dengan jenis UMKM. Salah satunya kopi. Kopi yang paling populer di Desa Banyu Biru ialah kopi pancur, yang berasal dari dusun Pancur. Oleh karena itu dinamakan kopi pancur. UMKM kopi pancur ini sudah berdiri pada tahun 2019. Kopi pancur ini termasuk jenis kopi robusta, karena letak geografis dusun Pancuran yang berada di ketinggian 650 mdpl sehingga sangat cocok untuk menanam kopi robusta. Dari banyaknya UMKM yang ada, sangat disayangkan ketika kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya NIB dan sertifikasi halal. Banyak di antara UMKM yang ada tidak memiliki NIB dan sertifikasi halal, sehingga menghambat perkembangan potensi-potensi di Desa Banyu Biru untuk memasarkan produk UMKM yang lebih luas. Saya Wawan, umur 32 tahun. Saya berprofesi sebagai produksi kopi dan roastery, jasa roastery di Dusun Pancuran RT 1 RW 13, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Program dari PKK Ormawa Hima EP UNES yang bertujuan pembentukan Sanggar Petani Muda ini saya rasa tepat diterapkan di sini. Banyak pemuda dan petani kopi usia muda masih perlu ditingkatkan kemampuan skill dan pengolahan biji kopi, mulai dari pasca panen kopi dan proses produksi sampai ke marketing sampai penjualan ke luar daerah. Tanaman kopi robusta yang ditanam berasal dari biji yang disemaikan dari pohon terpilih berdasarkan seleksi petani dan juga berbanyak secara klonal. Tanaman kopi dikombinasikan dengan tanaman lainnya yang berfungsi sebagai penaung dan tanaman selah. Buah kopi gelondong merah sehat dan segar dipetik secara manual dan dipilih secara seksama dengan persen gelondong merah minimal 95%. Sistem petik secara selektif. Dengan permasalahan yang ada, solusi yang dapat diberikan di antaranya: 1. Menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis dalam pengembangan dengan menerapkan S-Marming Integrated Farming. 2. Memberikan pelatihan dan pengolahan roasting biji kopi. 3. Melakukan pelatihan dan pendamping packaging atau pengemasan secara menarik. 4. Memberikan edukasi serta motivasi para pemuda desa mengenai pentingnya profesi petani. Dan 5. Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis dalam mengenalkan budidaya tanaman kopi yang baik dan berkualitas. BIMTEK 1 pada tanggal 7 Agustus BIMTEK Literasi Keuangan Pasar Modal. BIMTEK 2 pada tanggal 29 Agustus BIMTEK Pelatihan dan Pendampingan Packaging. BIMTEK 3 pada tanggal 12 September, yaitu BIMTEK Pelatihan dan Pendampingan Digitalisasi Pemasaran. BIMTEK 4 Oktober, pelatihan roastery dan cara mengolah produk kopi.
Programnya sangat bagus karena ya jelas nanti pemuda-pemuda kaum milenial dari kelompok kami, yaitu kelompok karya utama, akan mempunyai nilai lebih dalam kopinya. Maka berdasarkan dukungan dari anak-anak UNES itu, anak muda itu mempunyai semangat, mempunyai cita-cita yang lebih bagus lagi agar bisa memperbaiki taraf hidupnya untuk kedepannya. Petani di Desa Banyu Biru masih didominasi oleh masyarakat usia lebih dari 40 tahun. Krisis petani muda memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan sektor pertanian keberlanjutan dan dalam jangka waktu lama akan memiliki konsekuensi terhadap ketahanan pangan pertanian berkelanjutan. Melalui program Sanggar Tani Muda, petani di Desa Banyu Biru diharapkan mampu untuk mengatasi segala problematika pertanian yang dialaminya, baik di Desa Banyu Biru maupun di Indonesia.